Siti Halimantus Saadiah, NIM 63040200014 dari kelas MPS 2A. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya. Yang pertama adalah jelaskan konteks pemasaran dan fungsinya dalam pemahaman dan bahasa Anda sendiri. Jawab, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang. Pemasaran sendiri mempunyai fungsi sebagai berikut. Barang dapat dikenal oleh calon konsumen, dapat meningkatkan target penjualan, menambah keuntungan, dan memperluas jaringan bisnis serta mengetahui perilaku kompetitor. 2. Tahapan-tahapan dalam proses pemasaran. Yang pertama adalah riset pasar. Pada tahap ini kita harus tahu produk dan layanan yang bagaimana sebenarnya dicari dan dibutuhkan oleh target pasar tersebut. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran. Maksudnya kita harus benar-benar mempertimbangkan hasil riset pasar mulai dari segmentasi, target pelanggan, dan positioning brand. Yang ketiga, kita harus menyusun rencana pemasaran. Pada tahap ini, kita harus bisa menganalisa dan menentukan target yang ingin dicapai oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Yang keempat, mengontrol dan mengumpulkan saran. Pada tahap ini, kita harus dapat mengumpulkan saran dan jadikan sebagai bahan pertimbangan pengembangan produk yang selanjutnya. 3. Elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Jawabannya yang pertama adalah lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran meliputi yang pertama, perencanaan barang atau produk, yang kedua, penetapan harga atau price, yang ketiga, program promosi atau promotion, yang keempat, saluran distribusi atau pledge. Kedua, lingkungan internal pemasaran meliputi 1. Produksi, 2. Personalia, 3. Keuangan, 4. Penelitian dan pengembangan, 5. Administrasi dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan eksternal mikro. Pertama, kondisi perekonomian. 2. Hukum politik dan peraturan pemerintah. 3. Kependudukan dan keseimbangan lingkungan. 4. Teknologi. 5. Sosial dan kebudayaan. Yang keempat, lingkungan eksternal mikro meliputi 1. Pemasok, 2. Pesaing, 3. Perantara, 4. Pasar. 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen. Yang pertama adalah motivasi, merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, persepsi, merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Yang ketiga, pembentukan sikap, merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Yang keempat, integritas, merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan atau perasaan suka yang akan mendorong seseorang untuk membeli produk tersebut dan perasaan tidak suka untuk tidak membeli produk tersebut. Nomor 5, pengaruh pembelian di internet perilaku konsumen maupun produsen. Jawabannya, model perilaku konsumen online menyebabkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan terhadap penjualan. Yang kedua, kemudahan teknologi untuk mengakses internet dan menjelajahi toko online. Yang ketiga, pembayarannya mudah. Yang keempat, memiliki kebebasan untuk memilih produk yang sangat banyak. Yang kelima, mempertimbangkan harga, waktu, dan jumlah pengeluaran. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.